Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di tugas mingguan untuk statistika modul 5, yaitu statistika non parametrik. Jadi di sini kita punya 7 soal, di mana 7 soal ini tuh diminta buat kerjain pakai dua software, yaitu RStudio sama Minitab. Tapi si data-datanya ini kan masih berupa kayak ginian ya, jadi kita pindahin dulu ke tabel di Excel. Dimana di soal nomor satu itu merupakan soal dari uji Kruskal-Wallis. Jadi kita langsung ke RStudio-nya aja. Oke. Di sini untuk sintaksnya seperti ini, dia cuma pakai Kruskal test sama metode-metode dari ABCD, di mana metodenya kan ada 4 tadi. Oke, di Excel di sini ada seminar praktik langsung video pembelajaran sama mentoring. Jadi kita langsung run aja. Dan didapetin hasil itu si p-value-nya itu 0,002. Langsung ke Minitab, kita kopas ini aja. Jadi ini tuh metode yang ada itu kita urutin. Jadi seminar itu kita bilang metode satu, praktik langsung 2 dan seterusnya. Dan data-datanya juga kita pindahin ke Minitab ini. Ctrl C, Ctrl V aja dari Excel ya. Terus kita pilih statistik, non parametrik, sama Kruskal-Wallis. Di sini untuk responnya, pilih yang produktivitas karyawan dengan faktor itu metode. Kita klik OK. Hasilnya di 0,002. Nah, karena hasilnya itu lebih kecil dari 0,05, dari si ininya uji si tarak signifikansinya kan 0,05, sedangkan hasil itu dia di 0,002, berarti si H0 itu ditolak. Dalam artian, apakah keempat metode pelatihan tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama? Berarti kan buat H0, berarti H1-nya itu nggak sama. Berarti dari keempatnya ini tuh tingkat efektivitasnya berbeda. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu sendiri merupakan run test. Jadi di sini sintaksnya kayak gini, kita pakai library run test sama t-series. Dan untuk si datanya ini tuh pria dan kan cuma ada sampel sama pengguna lift, di mana si pengguna lift pria itu kita kasih simbol 1 dan wanita itu kita kasih simbol 0. Kita run. Nah, diperoleh hasil 0,2658 untuk dari RStudio-nya. Habis itu si ininya kita copy paste buat kita masukin ke Minitab. Worksheet kedua, kita Ctrl C, Ctrl V lagi aja. Dari data yang udah kita buat di Excel, terus kita pilih statistik. Ini tadi untuk run test. Statistik, non parametrik, sama kita pilih yang run test. Pengguna lift, kita pilih yang pengguna lift, habis itu kita pilih. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat hampir sama ya, bisa dibilang sama 0,26. 0,266, berarti untuk kesimpulannya itu H0-nya kan kita pakai taraf signifikansinya itu kan 0,05. Berarti untuk H0-nya diterima atau H0 itu gagal ditolak, yang berarti urutan penggunaan lift itu dapat dianggap acak. Karena H0-nya itu nah, data is random. Di sini H0-nya the order of data is random, berarti emang si pengguna liftnya itu emang acak. Lanjut ke soal nomor 3, itu merupakan soal Man Whitney. Jadi untuk datanya kayak gini. Untuk mengikuti organisasi dan tidak mengikuti organisasi, kita pindahin data ke sini, dan untuk sintaksnya seperti ini. Kita run aja. Oke, diperoleh di sini nilai p-value itu 0,000323 atau 0,00. Lanjut kita ke dari data yang Excel ini kita copy paste aja, kita ke Minitab lagi. Ctrl C, Ctrl V, terus kita ke statistik. Ini kan tadi merupakan soal uji Man Whitney, berarti kita ke start, non parametrik, terus ke Man Whitney.
Untuk sampel pertama kita pilih yang C2 mengikuti organisasi dan second sampel itu tidak mengikuti organisasi dengan confidence levelnya 95, kita klik OK. Nah, untuk hasil sama di 0,000, berarti untuk kesimpulannya itu H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya apa? Jadi kalau berarti si mana nih soalnya. Nah, berarti sedikit apakah terdapat perbedaan kemampuan komunikasi antara kedua kelompok mahasiswa tersebut? Berarti uh, H0 itu kan berarti nggak ada perbedaan dan H1-nya ada perbedaan. Berarti dari kedua mahasiswa yang mengikuti organisasi maupun yang tidak mengikuti organisasi memang terdapat perbedaan kemampuan komunikasi. Itu untuk H0 dan H1-nya. Dan yang diterima itu kan H1, H0 ditolak. Berarti memang terdapat perbedaan. Lanjut kita ke soal nomor 4, itu merupakan soal mood median test. Ini untuk sintaksnya dan kita juga ada box plotnya di sini. Langsung kita run aja. Nah, diperoleh di sini nilai p-value dari si mood median testnya itu udah di angka 0,006. Jadi bilang 0,00 juga sama kayak tadi. Lanjut kita ke Minitab, kita ke nomor 4 di sini atau nomor 4-nya. Dan di sini untuk jenis pelatihannya kan kita ada 3. Itu seminar, workshop, sama mentoring. Dan seminar itu dikasih ini angka 1, workshop 2, dan mentoring 3. Jadi kita copy paste data yang di sini. Kemudian ke Minitab, mood median test. Kita klik statistik, non parametrik, terus mood median test. Untuk responnya kita pilih skor kepuasan dengan jenis pelatihan. Faktor itu jenis pelatihan, kita klik OK. Nah, hasilnya 0,006 sama kayak yang di RStudio. Dan kita buat cara signifikansinya kan masih sama ya, pakainya di 0,05, yang berarti kan ini 0,06 berarti lebih kecil dari 0,05, berarti si H0 itu ditolak, H1 diterima. Dimana H1 itu the population median are not all equal, berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Berarti memang terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan karyawan berdasarkan jenis pelatihan yang diikuti. Kita lanjut ke soal nomor 5 yang merupakan uji Friedman. Jadi di sini ada data sebelum 1 bulan dan 3 bulan. Kita langsung running aja. Nah, untuk p-value di sini 4 kali 10 pangkat 4,54 kali 10 pangkat min 5. Berarti ada 0 apa ada 5 angka 0 sebelum angka utamanya, berarti ini segitu. Biasanya kita ke data yang udah disiapin buat si uji Friedman-nya kayak gini. Untuk hasil pengukurannya kita runtutin ke bawah dengan periodenya itu sebelum sistem itu kita kasih periode 1, setelah 1 bulan 2, dan setelah 3 bulan 3. Kita copy paste aja, kita ke minute tab. Oke. Kita ke start, non parametric, terus Friedman. Untuk responnya kita pilih hasil pengukuran, treatmentnya periode, dan blok itu kita pilih sampel. Itu kita klik OK. Nah, hasil sama di 0,000. Yang berarti H0-nya ditolak dan H1 diterima. Artinya apa? Berarti memang terdapat perbedaan tingkat produktivitas yang signifikan antara ketiga waktu pengukuran setelah diterapkannya si metode baru tersebut. Lanjut ke soal nomor 6, itu merupakan soal uji Wilcoxon. Di sini sintaknya seperti ini, kita pakai wilcon.text, kita run. Oke, untuk hasilnya di sini p-value di 0,00361. Kita ke Excel, ke nomor 6 ini Wilcoxon, kita copy bagian ini. Nah, habis itu kita ke calc, terus ke kalkulator.
tambahin dulu kolom baru namanya selisih. Ya, habis itu kita ke kalkulator selisih untuk expressionnya itu setelah dikurang sama sebelum. Nah, habis itu kita ke statistik, non parametrik, dan apa tadi soal apa Wilcoxon. Statistik, non parametrik, terus kita pilih yang Wilcoxon, satu sampel Wilcoxon. Untuk variabelnya kita pilih yang selisih. Kita klik OK. Oh, salah. Nah, kita akan start non parametrik, terus satu sampel Wilcoxon, selisih, tapi kita pilih yang tes median di sini. Klik OK. Nah, 0,004. Nah, bisa dibilang sama ya, mendekati untuk hasilnya. Yang dimana tandanya si H0 itu lagi-lagi ditolak dan H1 diterima. Yang berarti si program kerjanya itu, program pelatihan kerjanya itu memang efektif buat meningkatkan keterampilan karyawan. Lanjut ke soal terakhir, itu merupakan soal uji chi-square. Kita running dulu. Jadi peroleh di sini nilai p-value di 0,09841. Kita ke Excel, ke datanya, kita copy paste aja yang bagian sini. Dari tinggi sampai nah, untuk totalnya juga kita copy aja. Sebenarnya nggak kepake juga sih, kurang kepake. Nah, habis ini kita ke kolom start, terus ke table, kita pilih yang chi-square test for association. Kita pilih yang summarize data into way table, terus ininya kita pilih yang tinggi, strip, rendah. Jadi kita klik OK. Nah, untuk hasilnya sama. Jadi RStudio ini 0,0098. Yang berarti ini kan nilainya lebih besar daripada 0,05, yang berarti H0-nya itu diterima. Yang berarti kalau H0-nya diterima, apakah perbedaan proporsi? Yang berarti itu memang terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan jenis pekerjaan orang tuanya. Oke, mungkin sekian untuk pengerjaan tugas mingguan modul 5 untuk statistika non parametrik, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.